Halo investor dan tradership. Pada tanggal 17 Agustus ini kita memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Pertanyaannya adalah, sudahkah diri kita merdeka? Sudahkah kita merdeka secara finansial? Sudahkah kita merdeka secara waktu? Sudahkah kita mencapai impian-impian kita? Dan sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai? Di video ini kita akan mengupas bagaimana cara meraih financial freedom untuk memperoleh impian-impian kita dan memberi yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk meraih kemerdekaan dan mencapai cita-cita, kita bisa belajar dari para pemimpin kita yang bisa membuat Indonesia merdeka. Dan saat ini Indonesia adalah negara yang berdaulat dan disegani oleh banyak negara. Bahkan saat ini Indonesia memegang presidensi G20 pada tahun 2022. G20 adalah kelompok informal dari 19 negara ditambah dengan Uni Eropa serta perwakilan dari International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 yang akan dihadiri oleh Presiden dan Perdana Menteri negara-negara besar yang tergabung dalam G20. Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi atau ketahanan ekonomi Indonesia terhadap krisis dan merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang juga dapat merepresentasikan negara-negara berkembang yang lain. Kondisi saat ini mungkin sulit dibayangkan oleh nenek moyang kita 350 tahun yang lalu. Saat itu Indonesia adalah negara yang dijajah selama puluhan bahkan ratusan tahun. Walaupun negara Indonesia kaya, tetapi Indonesia tidak memiliki kemerdekaan. Banyak penduduknya yang tidak berani memiliki impian dan hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan bermimpi untuk merdeka saja tidak berani. Sampai suatu hari ada seorang pemimpin bernama Insinyur Soekarno yang mengajak rakyat Indonesia untuk berani bermimpi besar. Berani bermimpi yang tinggi. Untuk merdeka dengan slogan merdeka atau mati. Insinyur Soekarno juga mempunyai slogan agar kita bisa meraih kesuksesan, yaitu gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Slogan-slogan inilah yang akhirnya bisa membuat Indonesia merdeka 77 tahun yang lalu pada tanggal 17 Agustus 1945. Slogan ini juga membuat saya terlecut dan berani membuat impian-impian yang besar. Slogan ini membuat saya berani membuat impian yang tinggi dan membuat buku impian, di mana saya memberanikan diri untuk menempelkan gambar-gambar dari impian-impian saya yang pada awalnya terlihat mustahil untuk bisa saya raih. Dari buku impian itulah saya mengawali langkah-langkah saya untuk meraih impian saya, untuk memperoleh financial freedom dan memberi yang terbaik untuk orang-orang yang saya cintai. Saya selalu melihat buku impian saya. Setiap saya mau berangkat kerja dan saat saya mau tidur, sehingga membuat saya teringat, terinspirasi, dan termotivasi oleh impian saya setiap hari. Buku impian adalah merupakan blueprint atau gambaran besar dari kehidupan yang ingin saya raih. Buku impian membuat saya punya program kerja dan rencana kerja harian
untuk mencapai impian-impian saya. Buku impian membuat saya fokus pada tujuan dan fokus pada impian, bukan fokus pada kegagalan dan omongan-omongan orang lain di luar sana. Buku impian membuat saya fokus pada solusi, bukan pada masalah atau problem. Buku impian membuat saya berhasil mencapai impian-impian saya, dimulai dari memiliki mobil yang pertama dalam 2 tahun setelah saya membuat buku impian. Rumah pertama dalam 5 tahun, rekreasi ke dalam dan luar negeri bersama orang-orang yang saya cintai setiap tahun, dan banyak impian-impian lain yang saya peroleh satu demi satu di tahun-tahun berikutnya, yang pada awalnya saya membuat buku impian itu hanyalah sebuah keinginan. Bahkan banyak orang yang mengatakan khayalan dari seorang yang baru lulus kuliah dan baru bekerja sebagai seorang karyawan dengan hanya gaji UMR saat itu 450.000 per bulan pada tahun 1995. Kita juga bisa belajar dari presiden kita saat ini, Bapak Joko Widodo, yang mempunyai slogan 3 hal, yaitu kerja, kerja, kerja untuk meraih impian-impian kita. Bahkan Bapak Joko Widodo menamakan kabinetnya adalah kabinet kerja. Dengan slogan kerja, 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 Indonesia bisa maju dan berkembang saat ini. Banyak sekali proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara dibuat di berbagai kota dan di berbagai pulau di Indonesia yang membuat ekonomi Indonesia merata dan bertumbuh dari tahun ke tahun. Bahkan di saat pandemi COVID-19 sampai era inflasi tinggi di berbagai negara saat ini yang membuat banyak negara mengalami krisis finansial, bahkan beberapa negara terancam bangkrut, Indonesia justru mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 dan menjadi negara emerging market yang menjadi tujuan investasi dari investor global. Bahkan pada tanggal 18 Juli 2022, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terjerat resesi finansial tahun 2022. Dengan slogan kerja, 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 saat ini Indonesia bisa berkembang, maju, bahkan disegani dan diperhitungkan oleh negara-negara lain, bahkan oleh negara adidaya seperti Amerika, Rusia, Uni Eropa, dan China. Maka dari itu, agar kita bisa meraih impian-impian kita, kita juga harus melakukan kerja, kerja, dan kerja, agar kita bisa meraih impian-impian kita. Bagi Anda yang merasa penghasilan Anda terlalu kecil, Anda harus mau untuk kerja lebih setelah jam kerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil usaha di samping dari gaji yang Anda terima setiap bulan untuk bisa merubah hidup Anda. Usahakan Anda bisa menyisihkan dana dari gaji dan hasil usaha Anda untuk melakukan investasi agar Anda bisa mendapatkan sumber income yang lain dari hasil investasi. Di samping itu, dari uang yang Anda peroleh setiap bulan, Anda harus melakukan penataan keuangan dengan memiliki 5 pos keuangan. Yang pertama, pos need atau pos kebutuhan. Yang kedua adalah pos want atau pos keinginan. Yang ketiga, pos debt atau pos untuk bayar utang. Yang keempat, pos saving, yaitu pos untuk tabungan dan dana berjaga-jaga. Yang kelima adalah pos investasi, agar bukan hanya kita yang bekerja untuk uang, tapi uang kita dan aset kita akan bekerja untuk membantu kita meraih impian-impian kita. Untuk lebih detailnya, bagaimana cara menggunakan 5 pos keuangan, Anda bisa melihat video saya berjudul Miliki 5 hal ini membuat kamu jadi kaya dan makmur. Jika Anda yakin dan mau menggapai financial freedom, berani membuat impian besar, berani membuat impian tinggi, dan tidak takut untuk kegagalan, mau melakukan kerja, 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 dan melakukan penataan keuangan, saya yakin Anda akan bisa meraih impian Anda
untuk mencapai financial freedom dalam 5-10 tahun ke depan. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Tony Hermawan Adikarya. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.